Saudara-saudara, pernahkah kalian merasa jantungan kalian seperti berhenti berdetak ketika kenyataan yang tak ingin kalian percayai tiba-tiba terungkap di depan mata? Saya, Lia, pernah berada di momen itu dan hari ini saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana saya menghadapi pengkhianatan, tentang bagaimana saya, Lia, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan tentang bagaimana saya membuat suami saya yang selingkuh, Rian, menunduk malu di depan dunia. Saudara-saudara, cerita ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang perempuan-perempuan seperti kita, yang pernah terluka, pernah diremehkan, tapi bangkit, menegakkan kepala, dan membuktikan bahwa kita pantas mendapatkan yang terbaik. Ikuti saya, karena, saudara-saudara, cerita ini akan membuat hati kalian bergetar, akan membuat kalian percaya bahwa meskipun seseorang menyakiti kalian, kalian selalu punya kekuatan untuk membuat mereka membayar. Hari ini, saya ingin memulai dari hari-hari awal, ketika saya menyadari bahwa suami yang paling saya cintai, Rian, bukan lagi orang yang saya kenal. Saya, Lia, 32 tahun, sudah menikah dengan Rian selama 5 tahun. Saudara-saudara, hari-hari awal, kami indah seperti mimpi. Rian adalah pria yang lembut, selalu menggandeng tangan saya saat kami berjalan di taman. Selalu tersenyum saat saya memasak makanan yang ala kadarnya. Dia bilang, saya adalah dunianya, dan saya, yang naif, mempercayainya. Kami tidak kaya, tapi saya puas dengan kehidupan sederhana. Dengan malam-malam, menonton film bersama, dengan ciuman di kening, saya sambil dia berkata, Lia, aku akan selalu di sampingmu. Saudara-saudara, saya pikir cinta kami cukup kuat untuk mengatasi segala tantangan, tapi saya salah. Saya, Lia, salah karena berpikir bahwa janji bisa menahan seorang pria. Semuanya mulai berubah sekitar 6 bulan lalu. Rian jadi lebih tertutup, dia mulai berangkat kerja lebih pagi, pulang larut, dan selalu punya alasan. Kantor sibuk, kamu jangan khawatir. Tapi, saudara-saudara, hati seorang perempuan tidak mudah dibohongi. Saya perhatikan dia selalu membawa ponselnya, tidak lagi sembarangan meninggalkannya seperti dulu. Setiap saya tanya, dia hanya tersenyum, berkata, kamu terlalu curiga, Liar, aku cuma sibuk. Tapi matanya, saudara-saudara, tidak lagi hangat seperti dulu. Matanya dingin, jauh. Seolah saya bukan lagi orang yang ingin dia lihat. Saya, Lia, mulai merasakan ketakutan yang tak terucap, tapi saya masih mencoba meyakinkan diri bahwa saya hanya berimajinasi. Lalu suatu hari, kebenaran mulai terungkap. Hari itu, Rian bilang dia harus lembur, ada proyek penting di kantor. Saya mengangguk, tersenyum, dan berkata, jangan lupa makan malam, jangan kerja terlalu keras. Tapi saat dia pergi, saya melihat dia lupa meninggalkan ponselnya di meja. Saudara-saudara, saya bukan tip yang suka menggeledah barang suami, tapi hari itu, firasat aneh membuat saya mengambil ponsel itu. Layar terkunci, tapi sebuah pesan muncul dari nomor tak dikenal. Ketemu malam ini di label jam 8. Jangan biarkan dia tahu. Saudara-saudara, saat membaca pesan itu, saya merasa dunia runtuh. Saya, Lia, berdiri di sana, tangan gemetar, hati seperti dicekik. Label restoran mewah di pusat Jakarta, tempat yang tak pernah Rian ajak saya ke sana, meski saya pernah memimpikannya. Saya duduk di kursi, berusaha bernapas, berusaha mencari alasan untuk percaya bahwa pesan itu tidak seperti yang saya pikirkan. Mungkin itu rekan kerja, mungkin pertemuan bisnis, tapi saudara-saudara, jauh di lubuk hati, saya tahu kebenarannya. Saya tahu Rian menyembunyikan sesuatu. Saya menelepon Dita, sahabat satu-satunya yang saya percaya, dan menceritakan semuanya dengan suara tersendat. Dita, aku pikir Rian selingkuh. Aku tidak tahu harus apa. Dita, dengan suara tegas, menjawab, Lia, jangan menangis. Kalau kamu ingin tahu kebenaran, cari tahu, aku akan mendampingimu. Kata-kata itu, saudara-saudara, seperti percikan api kecil di hati saya. Saya, Lia,
bukan orang yang akan duduk dan menangis. Saya akan mencari kebenaran, meski itu menyakitkan. Saya memutuskan untuk mengikuti Rian malam itu. Saya memakai jaket gelap, topi, dan mengemudi ke label. Saudara-saudara, jantungan saya berdetak kencang saat saya memarkir mobil agak jauh dari restoran. Saya tidak ingin percaya bahwa Rian, pria yang saya cintai, pria yang saya serahkan hati saya, bisa mengkhianati saya. Tapi saya, Lia, tidak bisa hidup dalam kecurigaan selamanya. Saya berjalan mendekati restoran, berdiri di sudut tersembunyi, dan lalu saya melihatnya, Rian, dalam setelan jas rapi, masuk ke label. Tapi dia tidak sendiri. Seorang wanita, lebih muda dari saya, mengenakan gaun merah ketat, menggandeng tangannya, tersenyum cerah. Saudara-saudara, saat itu, saya merasa hati saya hancur. Saya, Lia, berdiri di sana, air mata mengalir, melihat suami yang saya cintai menggandeng wanita lain, seolah saya tidak pernah ada. Saya ingin berlari ke sana, ingin berteriak, ingin bertanya kenapa. Tapi saya, Lia, tahu bahwa berteriak tidak akan menyelesaikan apa-apa. Saya mengusap air mata, menarik napas dalam, dan berkata pada diri sendiri, saya, Lia, bukan orang yang akan membiarkan pengkhianat menertawakan saya. Jika Rian pikir dia bisa menipu saya, dia salah. Saya kembali ke mobil, hati perih. Tapi sebuah rencana mulai terbentuk di pikiran saya. Saya tidak akan membiarkan Rian dan wanita itu menikmati pengkhianatan mereka dengan tenang. Saya, Lia, akan membuat mereka membayar. Dan saya akan melakukannya dengan cara yang membuat mereka tak pernah lupa. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan selanjutnya, tapi saya tahu saya tidak akan diam. Saya akan membuat Rian dan wanita itu menghadapi kebenaran di depan seluruh dunia. Saudara-saudara, perjalanan saya baru saja dimulai. Saya, Lia, telah menemukan pengkhianatan, tapi saya tahu jalan di depan akan penuh tantangan. Saya tidak berjanji bahwa saya tidak takut, tidak berjanji bahwa saya tidak sakit. Tapi saya berjanji kepada kalian, cerita ini akan membuat kalian tegang, akan membuat kalian melihat bahwa meskipun seseorang menyakiti kalian, kalian selalu punya kekuatan untuk bangkit dan membuat mereka membayar ikuti saya. Karena, saudara-saudara, apa yang akan datang akan membuat kalian tak bisa mengalihkan pandangan. Saya, Lia, sedang mempersiapkan pembalasan publik dan saya mengundang kalian bersama saya. Menunggu hari ketika saya membuat Rian dan wanita itu menunduk malu. Saat saya mengemudi meninggalkan restoran La Bella malam itu, air mata masih mengalir di pipi, tapi di dalam hati, sebuah api mulai menyala. Saya, Lia, baru saja melihat suami yang paling saya cintai, Rian, menggandeng wanita lain, tertawa seolah saya tidak ada. Saya melihat mereka masuk ke restoran mewah itu, tempat yang tak pernah dia ajak saya, dan hati saya seperti terkoyak. Tapi, saudara-saudara, saya bukan orang yang akan membiarkan rasa sakit menenggelamkan saya. Saya, Lia, bukan orang yang akan duduk, menangis, dan membiarkan pengkhianat menikmati kebohongan mereka. Hari ini, saya ingin menceritakan kepada kalian tentang momen ketika saya mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, tentang bagaimana saya merencanakan untuk membuat Rian dan wanita itu menunduk malu, dan tentang bagaimana saya, Lia, bertekad untuk mengambil kembali kehormatan saya. Ikuti saya, karena, saudara-saudara, cerita ini akan membuat hati kalian bergetar, akan membuat kalian percaya bahwa meskipun seseorang menyakiti kalian, kalian selalu punya kekuatan untuk membuat mereka membayar. Saat sampai di rumah, apartemen kecil kami tiba-tiba terasa dingin. Semuanya sofa tempat Rian dan saya menonton film, foto pernikahan di dinding, ranjang tempat dia memeluk saya seolah menertawakan saya. Saya duduk di lantai, memeluk kepala, dan menangis. Saudara-saudara, saya menangis seperti anak kecil, menangis karena cinta yang saya pikir abadi, menangis karena kebodohan saya sendiri. Tapi di tengah air mata, saya mendengar suara di hati saya.
Saya, Lia, tidak pantas diperlakukan seperti ini. Saya bukan orang yang akan membiarkan Rian dan wanita itu menertawakan saya di belakang. Saya mengusap air mata, berdiri, dan menelepon Dita, sahabat satu-satunya yang bisa saya ajak bicara. Dita, kata saya, suara tersendat, aku melihat Rian dengan wanita lain di Labala. Aku tidak tahu harus apa, tapi aku tidak bisa membiarkan mereka terus begini. Dita diam sejenak, lalu menjawab dengan tegas, Lia, jangan menangis. Jika Rian pikir dia bisa menipumu, kamu harus membuatnya membayar. Aku akan mendampingimu, dan kita akan melakukannya dengan hebat. Kata-kata itu, saudara-saudara, seperti cahaya di kegelapan. Saya, Lia, tahu bahwa saya tidak sendirian. Saya mulai memikirkan rencana bukan untuk balas dendam secara fisik, tapi untuk membuat Rian dan wanita itu menghadapi kebenaran di depan dunia. Saya ingin mereka merasakan malu, merasakan harga dari pengkhianatan. Saya teringat restoran Labala, tempat mereka berkencan, dan sebuah ide berani muncul di pikiran. Saudara-saudara, saya memutuskan untuk memesan meja tepat di sebelah meja Rian dan wanita itu pada kencan berikutnya. Saya akan muncul, bukan untuk menangis atau bertengkar, tapi untuk mengungkap kebenaran di depan seluruh pelanggan di restoran. Saya ingin semua orang melihat Rian, suami sempurna di mata mereka, sebenarnya adalah pengkhianat. Saya ingin wanita itu, yang berani mencampuri pernikahan saya, menunduk pergi dalam malu. Saya, Lia, akan membuat mereka tak pernah lupa momen itu. Saya mulai meneliti tentang Labala. Saya mencari informasi di internet, menelepon restoran sebagai pelanggan, dan menemukan bahwa itu adalah tempat terkenal di Jakarta, sering dikunjungi kalangan atas. Saya juga tahu bahwa Rian dan wanita itu biasanya berkencan pada Sabtu malam, seperti kebiasaan saudara-saudara. Setiap detail yang saya temukan semakin membuat saya marah, tapi juga menambah tekad saya. Saya, Lia, bukan orang yang akan membiarkan mereka hidup dalam kebohongan. Saya menelepon restoran lagi, memesan meja untuk Sabtu malam berikutnya, meminta duduk di dekat area tengah, tempat saya tahu Rian dan wanita itu biasa memilih. Pelayan terkejut dengan permintaan spesifik saya, tapi saya hanya tersenyum lewat telepon. Saya ingin malam itu benar-benar istimewa, saudara-saudara. Mereka tidak tahu betapa istimewanya malam itu, bukan hanya untuk saya, tapi untuk Rian dan wanita itu. Untuk persiapan, saya menghabiskan seminggu memikirkan bagaimana saya akan menghadapi mereka. Saya membayangkan setiap skenario, apa yang akan Rian katakan, bagaimana reaksi wanita itu, bagaimana pelanggan di restoran akan memandang saya. Saya, Lia, tahu bahwa saya tidak boleh membiarkan emosi menguasai. Saya harus tenang, harus kuat, harus membuat mereka tak bisa membantah. Saya berdiri di depan cermin, berlatih apa yang akan saya katakan, setiap kalimat, setiap kata. Saya Lia, istri Rian, gumam saya, membayangkan diri saya berdiri di depan kerumunan. Saya bukan orang yang akan membiarkan pengkhianat menertawakan saya. Saudara-saudara, setiap kali saya mengucapkan kata-kata itu, saya merasa lebih kuat. Seolah rasa sakit berubah menjadi kekuatan yang belum pernah saya tahu saya miliki. Saya juga mempersiapkan penampilan. Saya memilih gaun panjang merah warna keberanian, warna api. Saya ingin masuk ke label bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai perempuan yang tak bisa diremehkan. Saya pergi ke salon, minta riasan ringan tapi tajam. Dan saat saya melihat diri saya di cermin, saya tersenyum. Saya, Lia, kata saya pada diri sendiri, akan membuat mereka mengingat momen ini selamanya. Tapi, saudara-saudara, saya tidak menyangkal bahwa saya takut. Ada malam-malam, saya terbaring di ranjang, jantungan berdetak kencang, bertanya-tanya, apakah saya cukup berani untuk melakukan ini? Bagaimana jika Rian membantah? Bagaimana jika orang-orang tidak percaya saya? Tapi lalu saya ingat mata wanita itu, senyum Rian, dan saya tahu saya tidak bisa berhenti. Saya, Lia,
Kalau bukan saya yang melakukannya, siapa lagi? Dita adalah yang memberi saya kekuatan. Dia datang ke rumah, membawa parfum favoritnya, dan berkata, "Lia, kamu akan membuat mereka terkejut. Aku percaya padamu, dan aku akan di sana, mendukungmu dari jauh." Kami tertawa, tapi saya tahu, kami berdua paham bahwa ini bukan sekadar rencana balas dendam. Ini adalah cara saya mengambil kembali kehormatan, mengambil kembali diri saya. Saya, Lia, tidak hanya berjuang untuk saya, tapi untuk perempuan-perempuan yang pernah dikhianati, pernah diremehkan. Saya ingin mereka tahu bahwa kita tidak lemah, bahwa kita bisa membuat pengkhianat membayar. Saudara-saudara, perjalanan saya mendekati titik penting. Saya, Lia, telah melihat kebenaran, telah membuat rencana, dan sedang mempersiapkan hari ketika saya menghadapi Rian dan wanita itu. Saya tidak berjanji bahwa saya tidak takut, tidak berjanji bahwa semua akan mudah. Tapi saya berjanji kepada kalian, cerita ini akan membuat kalian tegang, akan membuat kalian melihat bahwa meskipun seseorang menyakiti kalian, kalian selalu punya kekuatan untuk bangkit dan membuat mereka menunduk. Ikuti saya, karena, saudara-saudara, apa yang akan datang akan membuat kalian tak bisa mengalihkan pandangan. Saya, Lia, sedang mempersiapkan langkah ke label, dan saya mengundang kalian bersama saya menunggu hari ketika saya membuat Rian dan wanita itu menghadapi kebenaran. Saat saya menutup telepon setelah mengkonfirmasi reservasi meja di restoran label, saya merasakan adrenalin mengalir di tubuh, seolah saya sedang bersiap naik ke panggung besar, di mana seluruh dunia akan memandang saya. Saya, Lia, telah memutuskan untuk menghadapi Rian, suami yang mengkhianati saya, dan wanita yang mencampuri pernikahan saya. Saya telah melihat mereka bergandengan tangan, tertawa di restoran mewah itu, dan saya bersumpah tidak akan membiarkan mereka terus hidup dalam kebohongan. Tapi, saudara-saudara, memutuskan adalah satu hal, melaksanakan adalah hal lain. Hari ini, saya ingin menceritakan kepada kalian tentang hari-hari ketika saya mempersiapkan momen krusial itu, tentang bagaimana saya melawan ketakutan di hati, dan tentang bagaimana saya, Lia, melatih diri untuk masuk ke label bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai perempuan yang tak bisa diremehkan. Ikuti saya, karena, saudara-saudara, cerita ini akan membuat hati kalian bergetar, akan membuat kalian percaya bahwa sebesar apapun rasa sakit, kalian selalu punya kekuatan untuk bangkit dan membuat pengkhianat membayar. Beberapa hari setelah saya menyusun rencana, saya hidup dalam kondisi aneh campuran antara gugup, takut, tapi juga penuh tekad. Saya tahu bahwa Sabtu malam, Rian akan kembali ke label dengan wanita itu. Seperti kebiasaan yang dia pikir, saya tidak akan pernah tahu. Saya telah memesan meja tepat di area tengah, tempat mereka biasa duduk, dan saya meminta pelayan untuk mengatur posisi saya sempurna, cukup dekat untuk melihat mereka jelas, cukup menonjol untuk menarik perhatian saat saya berdiri. Saudara-saudara, setiap kali saya membayangkan momen ketika saya menghadapi Rian, jantungan saya berdetak kencang, tapi saya, Lia, tidak bisa membiarkan ketakutan menghentikan saya. Saya sudah terlalu jauh untuk mundur. Untuk memastikan, saya terus memantau Rian. Saya memeriksa ponselnya saat dia mandi. Dan setiap pesan yang saya temukan semakin menyakiti hati saya. Pesan-pesan seperti, "Aku kangen kamu," Sabtu malam di label Lia dari nomor wanita itu, seperti pisau yang menusuk hati saya. Tapi, saudara-saudara, setiap tusukan itu tidak membuat saya jatuh, itu membuat saya lebih kuat. Saya, Lia, tahu bahwa kebenaran ada di depan mata, dan saya akan menggunakan kebenaran itu untuk membuat Rian dan wanita itu menghadapi konsekuensi. Saya menyimpan pesan-pesan itu, mengambil tangkapan layar, dan menyimpannya seperti kartu as di tangan, siap saya keluarkan saat diperlukan. Saya juga mempersiapkan mental. Saya duduk di depan cermin setiap malam, berlatih apa yang akan saya katakan. Saya Lia, istri Rian, gumam saya, membayangkan diri saya berdiri di restoran
dengan puluhan mata memandang saya. Saya bukan orang yang akan membiarkan pengkhianat menertawakan saya di belakang. Saudara-saudara, saya melatih setiap kalimat, setiap kata untuk memastikan bahwa saat momen itu tiba, suara saya tidak gemetar, mata saya tidak berair. Saya ingin Rian melihat bahwa saya tidak lemah, bahwa saya, Lia, adalah perempuan kuat yang tak bisa diremehkan, tapi saya tidak menyangkal bahwa saya takut. Ada malam-malam, saya terbaring di ranjang, memandang langit-langit, bertanya-tanya, bagaimana jika Rian membantah? Bagaimana jika orang-orang menertawakan saya? Tapi lalu saya ingat mata wanita itu, senyum Rian, dan saya berkata pada diri sendiri, saya, Lia, kalau bukan saya yang melakukannya, siapa lagi? Dita adalah yang membantu saya melewati momen-momen ragu. Suatu sore, dia datang ke rumah, membawa sekotak kue favorit saya, dan duduk di samping saya. Lia, katanya, aku tahu kamu takut. Tapi ingat waktu kita lomba lari di sekolah. Kamu pikir kamu tidak bisa menang, tapi kamu mengalahkan semua orang. Ini juga sama. Kamu adalah perempuan terkuat yang aku kenal, dan kamu akan membuat mereka terkejut. Kata-kata itu, saudara-saudara, seperti obat untuk hati saya. Saya memeluk Dita, merasa bahwa saya tidak sendirian. Saya, Lia, tahu bahwa saya punya sahabat yang selalu percaya pada saya, dan itu memberi saya kekuatan untuk melanjutkan. Saya juga mempersiapkan penampilan dengan cermat. Saya ingin masuk ke label seperti Ratu, bukan sebagai istri yang terluka. Saya memilih kembali gaun merah panjang yang telah saya coba sebelumnya, tapi kali ini saya menambahkan sepasang sepatu hat tinggi perak dan clutch mewah yang jarang saya pakai. Saya pergi ke salon, meminta mereka membuat rambut saya bergelombang alami dan merias wajah dengan warna tegas, menonjolkan mata dan bibir saudara-saudara saat saya melihat diri saya di cermin. Saya hampir tidak mengenali diri sendiri. Saya bukan lagi Lia yang menangis di sudut rumah. Saya adalah Lia, perempuan yang siap menghadapi pengkhianat, siap mengambil kembali kehormatan saya. Saya tersenyum pada diri sendiri, dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, saya merasa percaya diri. Saya, Lia, akan membuat Rian dan wanita itu mengingat momen ini selamanya. Tapi, saudara-saudara, saya punya rahasia yang belum saya ceritakan pada siapapun. Bahkan di tangan restoran label bukan hanya tempat Rian dan wanita itu berkencan. Itu adalah properti keluarga saya. Ayah saya, seorang pengusaha yang low profile, berinvestasi di jaringan restoran ini bertahun-tahun lalu, dan meski saya tidak terlibat dalam pengelolaan, saya punya cukup kuasa untuk menjadikan malam itu mimpi buruk bagi Rian. Saya menelepon manajer restoran, teman lama keluarga, dan meminta mereka menyiapkan mikrofon, panggung kecil, dan memastikan bahwa saat saya meminta, semua sorotan cahaya akan tertuju pada saya. Saya tidak menjelaskan rencana secara detail, hanya berkata, saya ingin Sabtu malam itu benar-benar istimewa. Manajer tertawa, Lia, apapun yang kamu inginkan, kami bisa wujudkan. Saudara-saudara, saya tahu bahwa rahasia ini akan menjadi kejutan terakhir. Pukulan yang membuat Rian dan wanita itu tak bisa menegakkan kepala. Hari Sabtu semakin dekat, saya merasa waktu berjalan lambat. Saya berdiri di kamar, memandang gaun merah yang tergantung di rak, dan bertanya-tanya, saya, Lia, benarkah sudah siap? Saya tidak menyangkal bahwa saya takut bahwa saya tidak cukup kuat, takut bahwa rencana saya akan gagal. Tapi lalu saya ingat pesan-pesan itu, ingat mata Rian saat dia menggandeng wanita itu, dan saya tahu saya tidak bisa berhenti. Saya, Lia, tidak hanya melakukan ini untuk saya, tapi untuk perempuan-perempuan yang pernah dikhianati, pernah diremehkan. Saya ingin mereka tahu bahwa kita tidak lemah, bahwa kita bisa membuat pengkhianat membayar. Saudara-saudara, perjalanan saya mendekati puncaknya. Saya, Lia, telah mempersiapkan segalanya dari kata-kata, penampilan, hingga rahasia terbesar saya.
Saya tidak berjanji bahwa saya tidak takut. Tidak berjanji bahwa semua akan mudah. Tapi saya berjanji kepada kalian, cerita ini akan membuat kalian tegang, akan membuat kalian melihat bahwa meskipun seseorang menyakiti kalian, kalian selalu punya kekuatan untuk bangkit dan membuat mereka menunduk. Ikuti saya, karena, saudara-saudara, apa yang akan datang akan membuat kalian tak bisa mengalihkan pandangan. Saya, Lia, sedang berdiri di depan pintu label, dan saya mengundang kalian bersama saya menunggu momen ketika saya melangkah masuk dan membuat Rian dan wanita itu menghadapi kebenaran. Saat saya melangkah melewati pintu restoran label dalam gaun merah menyala dan sepatu hat tinggi perak, saya merasa dunia seperti melambat. Jantungan saya berdetak kencang, tapi saya, Lia, tidak membiarkan ketakutan menguasai saya. Saya telah mempersiapkan momen ini, melatih setiap kata, melatih diri untuk berdiri tegak di depan pengkhianat. Saya telah melihat Rian, suami yang saya cintai, menggandang wanita lain, dan saya bersumpah akan membuat mereka membayar. Hari ini, saya ingin menceritakan kepada kalian tentang momen ketika saya bangkit, mengungkap kebenaran di depan seluruh restoran, tentang bagaimana saya, Lia, membuat Rian dan wanita itu menunduk malu, dan tentang rahasia terbesar yang menjadikan malam itu mimpi buruk bagi mereka. Ikuti saya, karena, saudara-saudara, cerita ini akan membuat hati kalian bergetar, akan membuat kalian percaya bahwa meskipun seseorang menyakiti kalian, kalian selalu punya kekuatan untuk membuat mereka menghadapi kebenaran. Saya melangkah masuk ke labale, cahaya dari lampu kristal menerangi ruangan, membuatnya berkilau seperti istana. Pelayan restoran langsung mengenali saya, bukan karena saya sering datang, tapi karena saya putri pemilik. Mereka mengantar saya ke meja yang sudah dipesan, tepat di area tengah, tempat saya tahu Rian dan wanita itu akan duduk. Saudara-saudara, saat saya duduk, saya melihat mereka, Rian, dalam setelan jas rapi, sedang tertawa dengan wanita itu. Yang mengenakan gaun hijau ketat, rambut tergerai panjang, mata berkilau seolah dia hidup dalam mimpi. Saya, Lia, merasa hati saya perih, tapi saya tidak membiarkan air mata jatuh. Saya menarik napas dalam, tersenyum pada pelayan, dan memesan segelas anggur. Saya ingin mereka berpikir saya hanya pelanggan biasa, bukan istri yang sedang bersiap mengguncang dunia mereka. Saya mengamati mereka dari sudut mata, berusaha tetap tenang. Rian menggenggam tangan wanita itu, berbisik, dan wanita itu tertawa kecil, seolah mereka adalah pasangan bahagia. Saudara-saudara, setiap senyum mereka seperti pisau, tapi saya, Lia, tahu bahwa momen saya akan tiba. Saya menunggu restoran semakin ramai, menunggu semua mata bisa tertuju pada saya. Ketika jam menunjukkan pukul 20.30, restoran hampir penuh. Suara tawa dan obrolan memenuhi ruangan. Saya memberi isyarat pada pelayan yang sudah saya beri instruksi sebelumnya. Mereka membawa mikrofon dan saya berdiri, jantungan berdetak kencang, tapi suara tetap teguh. Selamat malam semuanya, kata saya. Suara menggema lewat pengeras suara. Saya Lia, dan malam ini, saya ingin berbagi cerita singkat, cerita tentang kebenaran. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada saya. Saya menatap lurus ke Rian, melihat wajahnya memucat, seolah dia menyadari sesuatu. Wanita di sampingnya menoleh, mata bingung. Saya melanjutkan, suara perlahan tapi jelas. Saya Lia, istri Rian, yang sedang duduk di sana, menggandang wanita yang bukan istrinya. Suara bisik-bisik memenuhi restoran, pelanggan menoleh ke Rian, dia mencoba berdiri, tergagap. Lia, apa yang kamu lakukan? Duduk. Tapi saya, Lia, tidak berhenti. Saya mengangkat tangan, menyuruhnya diam, dan melanjutkan. Rian bilang dia pergi kerja, bahwa dia sibuk dengan pekerjaan. Tapi kenyataannya, dia di sini, di label, berkencan dengan wanita ini. Berpikir saya tidak akan pernah tahu. Restoran bergemuruh dengan bisik-bisik. Beberapa orang menutup mulut, yang lain menggelengkan kepala. Wanita itu menunduk, berusaha menyembunyikan wajah dengan rambutnya.
Tapi saya, Lia, tidak membiarkannya lolos. Saya menatapnya, berkata, "Kamu tahu dia sudah beristri, tapi kamu memilih mencampuri pernikahan saya. Hari ini, saya di sini untuk bilang bahwa saya, Lia, bukan orang yang akan diam. Saya bukan orang yang akan membiarkan kalian menertawakan saya di belakang." Pelanggan mulai bertepuk tangan. Beberapa perempuan di meja dekat berteriak, "Betul, Mbak. Jangan biarkan mereka meremehkan." Saudara-saudara, saat itu, saya merasa dunia berdiri di pihak saya. Rian berdiri mendadak, wajah memerah, mencoba membela diri. "Lia, kamu salah paham. Ini cuma teman kerja." Tapi suaranya gemetar, dan tak ada yang di restoran mempercayainya. Saya mengeluarkan ponsel, mengangkatnya tinggi, dan berkata, "Saya punya semua pesan, Rian. Pesan-pesan aku kangen kamu. Janji kencan di label. Mau saya baca keras-keras untuk semua orang." Restoran kembali bergemuruh dengan tepuk tangan. Dan Rian terduduk, tak bisa berkata apa-apa lagi. Saya, Lia, tahu saya telah menang, tapi saya belum mengeluarkan kartu terakhir. Saya memandang sekeliling restoran, tersenyum, dan berkata, "Tahu kenapa saya memilih label untuk cerita ini? Karena ini bukan sekadar restoran, ini properti keluarga saya." Suara bisik-bisik berubah menjadi seruan kaget. Saya melanjutkan, suara tegas. "Saya, Lia, adalah putri pemilik jaringan restoran ini, dan saya tidak menerima pengkhianat seperti Ian dan wanita ini di sini." Saya menoleh ke manajer yang berdiri di dekat dan berkata, "Tolong antar mereka keluar sekarang." Pelanggan bertepuk tangan riuh, sementara Rian dan wanita itu diantar keluar oleh dua petugas keamanan. Dengan sopan tapi tegas, wanita itu menunduk. Sementara Rian menggumam sesuatu, tapi tak ada yang peduli. Mereka pergi di bawah tatapan sinis seluruh restoran. Saudara-saudara, saat itu saya merasa seperti ratu. Saya, Lia, telah membuat Rian dan wanita itu membayar bukan dengan air mata, tapi dengan kebenaran. Saya berdiri di sana, di tengah tepuk tangan, dan merasa hati saya lebih ringan dari sebelumnya. Tapi saya tahu cerita ini belum selesai. Saat saya duduk kembali, segelas anggur masih utuh di meja. Saya berkata pada diri sendiri, saya, Lia, telah mengambil kembali kehormatan. Tapi jalan di depan masih panjang. Saya tidak melakukan ini untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa saya, Lia, bukan orang yang akan membiarkan pengkhianat menentukan nilai saya. Saudara-saudara, perjalanan saya baru saja mencapai puncak, tapi belum berhenti. Saya, Lia, telah membuat Rian dan wanita itu menunduk, tapi saya tahu dampak malam ini akan berlanjut. Saya tidak berjanji bahwa saya tidak sakit, tidak berjanji bahwa saya tidak takut, tapi saya berjanji kepada kalian, cerita ini akan membuat kalian tegang, akan membuat kalian melihat bahwa meskipun seseorang menyakiti kalian, kalian selalu punya kekuatan untuk membuat mereka membayar ikuti saya. Karena, saudara-saudara, apa yang akan datang akan membuat kalian tak bisa mengalihkan pandangan. Saya, Lia, keluar dari label dengan senyum di wajah, dan saya mengundang kalian bersama saya menunggu bagaimana Rian dan saya akan berhadapan setelah malam krusial ini. Saat saya keluar dari restoran La Bella malam itu, cahaya lampu jalan menyinari gaun merah saya, seolah dunia sedang merayakan kemenangan saya. Saya, Lia, baru saja membuat Rian, suami yang mengkhianati saya, dan wanita yang mencampuri pernikahan saya menunduk pergi dalam malu di depan mata seluruh restoran. Saya bangkit, mengungkap kebenaran, dan mengungkapkan bahwa La Bella adalah properti keluarga saya, menjadikan malam itu mimpi buruk bagi mereka. Tapi, saudara-saudara, meski saya tersenyum saat pergi, hati saya masih berat. Tindakan saya bukan hanya untuk balas dendam, tapi untuk mengambil kembali kehormatan, untuk membuktikan bahwa saya, Lia, bukan orang yang akan diam menghadapi pengkhianatan. Hari ini, saya ingin menceritakan kepada kalian tentang apa yang terjadi setelah malam krusial itu, tentang
bagaimana Rian dan wanita itu menghadapi konsekuensi, tentang dukungan tak terduga dari orang-orang di sekitar, dan tentang keputusan terbesar yang pernah saya buat. Ikuti saya, karena, saudara-saudara, cerita ini akan membuat hati kalian bergetar. Akan membuat kalian percaya bahwa, meskipun seseorang menyakiti kalian, kalian selalu punya kekuatan untuk bangkit dan memilih jalan kalian sendiri. Setelah Rian dan wanita itu diantar keluar dari labale, saya duduk kembali di meja, segelas anggur masih utuh di depan saya. Pelanggan di restoran masih memandang saya, beberapa tersenyum. Beberapa mengangkat gelas seolah memberi selamat. Seorang wanita tua di meja dekat, bahkan mendekat, menggenggam tangan saya dan berkata, "Nap, kamu sangat kuat. Saya bangga padamu, saudara-saudara." Kata-kata itu seperti obat untuk hati saya. Saya, Lia, tahu bahwa saya tidak hanya berjuang untuk diri saya, tapi untuk perempuan-perempuan yang pernah dikhianati, pernah diremehkan. Tapi saat saya meninggalkan restoran, kenyataan mulai menghantam. Saya telah melakukan hal luar biasa, tapi itu tidak berarti rasa sakit hilang. Saya tetap istri yang dikhianati suami, dan saya tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Malam itu, Rian menelepon saya berulang-ulang, meninggalkan puluhan pesan permintaan maaf. "Lia, aku salah. Tulisnya beri aku kesempatan, aku akan berubah. Aku tidak ingin kehilanganmu." Saudara-saudara, setiap pesan seperti luka baru. Tapi saya tidak membalas. Saya, Lia, sudah cukup mendengar janji-janji kosong. Saya teringat mata Rian saat dia menggandeng wanita itu, senyumnya saat dia pikir saya tidak akan tahu. Saya berkata pada diri sendiri, saya, Lia, tidak butuh permintaan maaf yang terlambat. Saya pantas mendapatkan yang lebih baik. Tapi saya tidak menyangkal bahwa hati saya masih sakit, sekuat apapun saya. Meski saya telah membuatnya malu di depan dunia, saya masih mencintai Rian. Dan itu membuat saya merasa lemah. Wanita itu, yang kemudian saya tahu bernama Vina, juga mencoba menghubungi saya. Dia mengirim pesan panjang, menyalahkan saya. "Kalau kamu merawat suamimu dengan baik, dia tidak akan mencari saya." Saudara-saudara, saat membaca kata-kata itu, saya marah sekaligus tertawa. Saya, Lia, bukan orang yang harus bertanggung jawab atas pengkhianatan Rian. Saya langsung memblokir nomornya, bertekad tidak membiarkan kata-kata beracun itu menggoyahkan saya. Tapi saya tahu, tindakan saya di labale telah meninggalkan jejak. Berita tentang kejadian itu mulai menyebar, tidak hanya di kalangan teman, tapi juga di media sosial. Beberapa pelanggan yang hadir malam itu merekam video dan klip saat saya mengungkap kebenaran menjadi topik hangat di grup-grup perempuan di Jakarta. Istri pemberani di label, begitu mereka memanggil saya, saudara-saudara, saya tidak mengharapkan perhatian ini, tapi saya merasa sedikit bangga. Saya, Lia, telah membuat dunia melihat bahwa saya bukan korban. Dukungan dari komunitas adalah sesuatu yang tak pernah saya bayangkan. Perempuan-perempuan asing mengirimi saya pesan, menceritakan kisah mereka. Berterima kasih karena telah menginspirasi. Seseorang menulis, "Mbak Lia, saya pernah dikhianati suami, tapi saya tidak berani apa-apa. Berkat Mbak, saya memutuskan meninggalkannya." Kata-kata itu, saudara-saudara, membuat saya sadar bahwa perjalanan saya bukan hanya tentang saya. Ini tentang menunjukkan pada perempuan lain bahwa kita punya kekuatan untuk bangkit, untuk memilih diri kita sendiri. Tapi di samping dukungan, ada juga kritik. Beberapa teman Rian menyebut saya berlebihan, bilang saya tidak seharusnya membuat Rian malu di depan umum. Saya tersenyum membaca pesan-pesan itu. Saya, Lia, tidak melakukan kesalahan. Saya hanya mengatakan kebenaran. Dan jika kebenaran membuat Rian malu, itu adalah harga yang harus dia bayar. Di tengah semua emosi itu, saya tahu saya harus membuat keputusan besar. Saya tidak bisa terus hidup dengan Rian, tidak bisa hidup dalam pernikahan yang telah hancur karena pengkhianatan. Saya menelepon Dita, menceritakan semuanya, dan dia berkata, "Lia, kamu telah melakukan hal luar biasa di labale.
Sekarang, lakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Kamu pantas bebas. Kata-kata itu, saudara-saudara, seperti cahaya pemandu. Saya menghubungi pengacara, teman keluarga, dan mulai mempersiapkan proses perceraian saat saya duduk dengan pengacara. Memandang dokumen di depan saya merasa takut sekaligus lega. Saya, Lia, sedang bersiap memutuskan bagian dari hidup saya, tapi saya tahu itu satu-satunya cara untuk maju. Hari saya menandatangani surat cerai, saya berdiri di depan pengadilan, mengenakan gaun biru sederhana, bukan gaun merah menyala dari malam di labelnya. Saya memandang surat itu, menandatangani nama saya, dan melangkah keluar, merasa seperti satu pintu telah tertutup, tapi pintu lain sedang terbuka. Saudara-saudara, saya tidak menyangkal bahwa saya menangis. Saya menangis karena tahun-tahun yang saya berikan untuk Rian, karena cinta yang saya pikir abadi. Tapi saat saya mengusap air mata, saya tersenyum. Saya, Lia, telah memilih diri saya sendiri. Saya telah memilih kebebasan, memilih kehormatan, memilih hidup di mana saya tidak harus hidup dalam kebohongan. Saudara-saudara, perjalanan saya baru saja melewati perubahan besar. Saya, Lia, telah membuat Rian dan wanita itu membayar, telah menerima dukungan dari orang-orang asing, dan telah memutuskan untuk bercerai demi memulai kembali. Saya tidak berjanji bahwa jalan di depan akan mudah, tidak berjanji bahwa saya tidak lagi sakit, tapi saya berjanji kepada kalian, cerita ini akan membuat kalian tegang, akan membuat kalian melihat bahwa meskipun seseorang menyakiti kalian, kalian selalu punya kekuatan untuk bangkit dan memilih jalan kalian sendiri. Ikuti saya, karena, saudara-saudara, apa yang akan datang akan membuat kalian tak bisa mengalihkan pandangan. Saya, Lia, sedang melangkah dengan hati yang lebih ringan, dan saya mengundang kalian bersama saya, menunggu bagaimana saya akan membangun kembali hidup saya setelah malam krusial itu. Saat saya keluar dari pengadilan dengan surat cerai di tangan, sinar matahari tengah hari menyinari wajah saya, seolah mengingatkan bahwa babak baru dalam hidup saya telah dimulai. Saya, Lia, telah memutuskan ikatan dengan Rian, suami yang mengkhianati saya, dan saya telah membuat dia, serta wanita yang mencampuri pernikahan saya menunduk malu di restoran labelnya. Saya memilih kebebasan, memilih kehormatan, memilih diri saya sendiri. Tapi, saudara-saudara, kebebasan tidak berarti bebas dari rasa sakit. Meski saya tersenyum saat meninggalkan pengadilan, hati saya masih membawa luka. Dan saya tahu, perjalanan ke depan akan menjadi tantangan. Hari ini, saya ingin menceritakan kepada kalian tentang hari-hari ketika saya belajar menyembuhkan diri, tentang bagaimana saya, Lia, menemukan kembali kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan tentang momen ketika saya menyadari bahwa saya tidak hanya bertahan, tapi menjadi perempuan yang lebih kuat dari sebelumnya. Ikuti saya, karena, saudara-saudara, cerita ini akan membuat hati kalian bergetar, akan membuat kalian percaya bahwa sebesar apapun rasa sakit, kalian selalu punya kekuatan untuk membangun kembali hidup kalian. Beberapa hari setelah perceraian, saya memutuskan untuk memulai dari awal. Saya pindah dari apartemen lama, tempat yang penuh kenangan dengan Rian, dan menyewa apartemen kecil di pusat Jakarta. Saudara-saudara, apartemen itu tidak besar, tapi itu milik saya, ruang pribadi saya, tempat saya bisa menjadi diri sendiri. Saya menghiasnya dengan pot tanaman hijau, lukisan warna-warni, dan sudut kecil dengan kursi untuk membaca. Setiap kali saya masuk ke apartemen itu, saya merasa seperti menghirup udara baru. Saya, Lia, bukan lagi istri yang hidup dalam bayang kebohongan. Saya adalah Lia, perempuan yang sedang belajar mencintai dirinya sendiri lagi. Tapi, saudara-saudara, penyembuhan bukanlah jalan yang lurus. Ada malam-malam, saya terbaring di ranjang, memandang langit-langit, dan mengingat masa lalu. Saya ingat senyum Rian saat dia menggandeng tangan saya, janji-janji yang kini telah menguap. Saya menangis, bukan karena ingin kembali, tapi karena saya menyesali tahun-tahun yang saya berikan pada orang yang tidak pantas.
Tapi saya, Lia, tidak membiarkan air mata itu mendefinisikan saya. Saya berkata pada diri sendiri, saya, Lia, telah melewati malam di label. Saya bisa melewati rasa sakit ini. Saya mulai mengikuti kelas yoga, tempat saya belajar bernapas dalam, melepaskan pikiran negatif. Saya juga mencoba menulis, menuangkan emosi saya di kertas, dan saya sadar bahwa setiap baris adalah langkah menuju penyembuhan hati saya. Pekerjaan juga menjadi bagian penting dalam perjalanan saya. Keluarga saya memiliki jaringan restoran label, tapi sebelumnya saya hanya berdiri di belakang, membiarkan ayah saya mengelola. Setelah perceraian, saya memutuskan untuk terlibat lebih dalam. Saya mulai bekerja dengan tim di label, belajar cara mengelola, menciptakan menu baru, membuat pelanggan merasa istimewa. Saudara-saudara, setiap hari di restoran, saya merasa lebih kuat. Saya, Lia, bukan hanya putri pemilik restoran. Saya adalah perempuan yang sedang membangun karir, membuktikan bahwa saya bisa berdiri sendiri. Pelanggan mulai mengenali saya, bukan hanya karena cerita di label, tapi karena senyum dan dedikasi yang saya bawa. Beberapa bahkan memanggil saya Ratu Label, dan saya tertawa, berpikir, saya, Lia, mungkin memang ratu. Rita, sahabat saya, selalu ada di sisi saya di hari-hari sulit. Dia sering datang ke apartemen saya, membawa kopi dan cerita lucu yang membuat saya tertawa sampai sakit perut. Suatu kali, dia berkata, Lia, tahu tidak, kamu sedang menginspirasiku. Kamu tidak hanya bertahan, kamu hidup dengan gemilang. Kata-kata itu, saudara-saudara, seperti api yang menghangatkan hati saya. Saya, Lia, sadar bahwa saya tidak membutuhkan pria untuk bahagia. Saya punya teman, keluarga, dan yang terpenting, saya punya diri saya sendiri. Suatu hari, saya mendapat telepon tak terduga dari sebuah organisasi perempuan di Jakarta. Mereka mendengar cerita saya melalui media sosial dan mengundang saya untuk berbagi di acara bertema kekuatan dari dalam untuk perempuan. Saudara-saudara, saya terkejut sampai hampir menjatuhkan ponsel. Saya, Lia, diundang untuk menginspirasi. Saya ragu, bertanya-tanya, apakah saya cukup layak? Apakah cerita saya pantas dibagikan? Tapi Dita memegang tangan saya, berkata, Lia, kamu telah membuat seluruh restoran bertepuk tangan. Kamu bisa membuat seluruh ruangan berdiri. Dan akhirnya, saya setuju. Hari acara itu, saya berdiri di depan audiens, jantungan berdetak kencang, tapi saya menarik napas dalam dan mulai bercerita. Saya menceritakan malam ketika saya menemukan pengkhianatan Rian. Momen ketika saya bangkit di label, perjalanan saya belajar mencintai diri sendiri lagi. Saudara-saudara, saat saya bercerita, saya melihat perempuan-perempuan di ruangan itu mengangguk. Beberapa menyeka air mata, beberapa tersenyum. Ketika saya selesai, seluruh ruangan bertepuk tangan dan seorang gadis muda berlari memeluk saya, berkata, Mbak Lia, terima kasih. Saya pikir, saya juga bisa kuat seperti Mbak momen itu. Saya, Lia, merasa tidak hanya menyembuhkan diri saya, tapi juga membantu orang lain menemukan kekuatan mereka. Saya mulai mendapat lebih banyak undangan untuk berbagi dari kelompok perempuan, acara radio, bahkan beberapa koran lokal. Saya, Lia, tidak mencari ketenaran. Tapi saya sadar bahwa cerita saya punya kekuatan. Cerita itu mengingatkan perempuan bahwa kita tidak perlu diam, bahwa kita bisa bangkit, menegakkan kepala, dan menjalani hidup yang kita inginkan. Saya juga memulai proyek kecil di label, mengadakan pertemuan gratis untuk perempuan, tempat kami berbagi cerita, tertawa, dan saling mendukung. Saudara-saudara, setiap kali melihat perempuan-perempuan itu tersenyum, saya merasa hati saya penuh. Saudara-saudara, perjalanan saya memasuki fase baru. Saya, Lia, telah belajar menyembuhkan diri, telah membangun hidup mandiri, dan sedang menjadi inspirasi bagi orang lain. Saya tidak berjanji bahwa saya telah melupakan semua rasa sakit, tidak berjanji bahwa saya tidak pernah merasa kesepian. Tapi saya berjanji kepada kalian, cerita ini akan membuat kalian tegang,
akan membuat kalian melihat bahwa meskipun seseorang menyakiti kalian, kalian selalu punya kekuatan untuk sembuh dan hidup dengan gemilang. Ikuti saya, karena saudara-saudara, apa yang akan datang akan membuat kalian tak bisa mengalihkan pandangan. Saya, Lia, berdiri lebih teguh dari sebelumnya, dan saya mengundang kalian bersama saya menunggu apa yang terjadi ketika masa lalu tiba-tiba kembali menguji saya. Saat saya berdiri di apartemen kecil saya, memandang pot tanaman hijau yang bergoyang diterpa angin, saya merasakan kebahagiaan sederhana yang tak pernah saya pikir bisa saya temukan lagi. Saya, Lia, telah melewati pengkhianatan Ryan, telah membuat dia dan wanita itu menunduk malu di restoran label, telah bercerai, telah menyembuhkan diri, dan telah menolak masa lalu. Ketika Ryan mencoba kembali, saya telah membangun hidup mandiri, menjadi inspirasi bagi perempuan lain, dan menjadikan label tempat yang tidak hanya menyajikan makanan, tapi juga menyehatkan jiwa. Tapi, saudara-saudara, hidup selalu punya kejutan, dan terkadang masa lalu tidak tinggal diam. Hari ini, saya ingin menceritakan kepada kalian tentang momen ketika Ryan tiba-tiba kembali, tentang bagaimana dia mencoba menarik saya kembali, dan tentang bagaimana saya, Lia, berdiri kokoh seperti gunung, tidak membiarkan permintaan maaf yang terlambat menggoyahkan saya. Ikuti saya, karena saudara-saudara, cerita ini akan membuat hati kalian bergetar, akan membuat kalian percaya bahwa meskipun masa lalu mencoba kembali, kalian selalu punya kekuatan untuk memilih diri kalian sendiri. Semuanya terjadi pada suatu sore Sabtu, beberapa bulan setelah perceraian. Saya sedang di label, memeriksa menu baru bersama tim, ketika seorang karyawan berlari mendekat, berbisik, "Mbak Lia, ada pria yang ingin bertemu," dia bilang dia. Ryan, saudara-saudara, mendengar nama itu, saya merasa waktu berhenti. Saya, Lia, pikir saya telah meninggalkan Ryan di belakang, bahwa dia tidak akan berani muncul di hadapan saya setelah apa yang terjadi di label. Tapi saya menarik napas dalam, tersenyum pada karyawan, dan berkata, "Baik, saya akan bertemu dia. Saya, Lia, bukan orang yang akan lari. Jika Ryan ingin berhadapan, saya akan menunjukkan bahwa saya lebih kuat dari sebelumnya." Saya melangkah ke area resepsionis, dan di sana, Ryan berdiri, tampak lebih lusuh dari yang saya ingat. Setelan jas rapi dulu kini diganti ke meja kusut, matanya penuh kelelahan. Dia memandang saya, dan sekilas saya melihat mata Ryan yang dulu pria yang pernah bilang saya adalah dunianya. Tapi saya, Lia, segera mengingat senyumnya saat menggandeng Vina, kebohongan yang dia ucapkan untuk menutupi pengkhianatan. Saya tetap tenang, menyilangkan tangan, dan berkata, "Ryan, apa yang kamu inginkan?" Dia melangkah mendekat, suaranya gemetar. "Lia, aku tahu aku tidak pantas, tapi aku salah. Aku sudah putus dengan Vina, aku sadar aku tidak bisa hidup tanpamu, beri aku kesempatan, Lia. Aku bersumpah akan berubah." Saudara-saudara, kata-kata itu seperti angin dingin yang menerpa hati saya. Sebagian dari diri saya, bagian yang masih mencintai Ryan, ingin mempercayainya. Ingin percaya bahwa kami bisa kembali seperti dulu, tapi saya, Lia, telah belajar bahwa cinta tidak bisa dibangun di atas janji yang hancur. Saya menatap matanya, suara tegas, "Ryan, kamu sudah punya kesempatanmu. Kamu memilih untuk selingkuh, memilih menyakitiku. Saya, Lia, tidak butuh permintaan maaf yang terlambat. Saya pantas mendapatkan yang lebih baik." Ryan tidak menyerah begitu saja. Dia berlutut, tepat di tengah area resepsionis, membuat beberapa pelanggan di dekatnya menoleh. "Lia, aku mohon," katanya, air mata mengalir. "Aku tahu aku salah. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki." Saudara-saudara, saat itu, saya merasa hati saya bergetar, bukan karena ingin memaafkan, tapi karena saya sadar bahwa Ryan tidak lagi punya kuasa untuk menyakiti saya. Saya, Lia, telah melewati rasa sakit, telah membangun hidup yang tidak lagi berpusat pada dia. Saya mendekatinya. Suara lembut, tapi tegas,
Rian, berdiri saya. Lia, tidak butuh kamu untuk bahagia. Kamu telah memilih jalanmu, sekarang biarkan saya menjalani jalanku. Tapi Rian tidak berhenti di situ. Dalam beberapa hari berikutnya, dia terus muncul mengirim bunga, kelabelai, mengirim pesan permintaan maaf, bahkan meminta ibunya menelpon saya, memohon agar saya memberi Rian kesempatan. Saudara-saudara, tindakan itu tidak membuat saya tersentuh, malah membuat saya marah. Saya, Lia, bukan trofi yang bisa dia rebut kembali sesuka hati. Saya menelepon Rian, meminta bertemu untuk terakhir kalinya, dan di sebuah kafe kecil, saya berkata dengan jelas, Rian, saya sudah memaafkanmu, bukan untukmu, tapi karena saya ingin hidup damai. Tapi memaafkan tidak berarti kembali. Saya, Lia, telah menemukan kebahagiaan saya sendiri, dan kamu tidak lagi bagian dari itu. Jangan hubungi saya lagi. Rian menunduk, tidak berkata apa-apa, dan pergi. Saudara-saudara, saat dia keluar dari kafe, saya merasa seperti pintu terakhir telah tertutup. Saya, Lia, tidak hanya melewati pengkhianatan, tapi juga godaan masa lalu. Saya langsung menelepon Dita, menceritakan semuanya, dan dia berteriak lewat telepon, Lia, kamu superwoman. Kamu baru saja menendang masa lalu keluar dari hidupmu. Kami tertawa, dan saya sadar Dita benar. Saya, Lia, tidak hanya kuat di malam label, tapi juga kuat di momen-momen ketika saya memilih diri saya sendiri. Setelah pertemuan itu, saya merasa lebih lega dari sebelumnya. Saya kembali ke label, terus mengelola restoran, mengadakan pertemuan untuk perempuan, dan berbagi cerita saya. Setiap kali saya menceritakan tentang Rian, tentang bagaimana saya menolaknya, saya melihat mata kagum dari perempuan-perempuan di sekitar saya. Seseorang berkata kepada saya, Mbak Lia, saya pernah kembali ke mantan, dan saya menyesal. Berkat Mbak, saya tahu saya harus memilih diri sendiri. Kata-kata itu, saudara-saudara, adalah hadiah terbesar bagi saya. Saya, Lia, tidak hanya hidup untuk saya, tapi juga membantu orang lain menemukan kekuatan mereka. Saudara-saudara, perjalanan saya baru saja menghadapi tantangan besar. Saya, Lia, telah membuat Rian mengerti bahwa dia tidak lagi punya tempat di hidup saya, telah teguh pada pendirian, dan terus membangun hidup yang gemilang. Saya tidak berjanji bahwa saya tidak pernah lemah, tidak berjanji bahwa masa lalu tidak akan mengetuk lagi, tapi saya berjanji kepada kalian, cerita ini akan membuat kalian tegang, akan membuat kalian melihat bahwa meskipun seseorang menyakiti kalian, kalian selalu punya kekuatan untuk berkata tidak dan memilih jalan kalian sendiri. Ikuti saya, karena, saudara-saudara, apa yang akan datang akan membuat kalian tak bisa mengalihkan pandangan. Saya, Lia, berdiri lebih teguh dari sebelumnya, dan saya mengundang kalian bersama saya, menunggu bagaimana saya akan terus bersinar dalam perjalanan saya. Saat saya berdiri di apartemen kecil saya, memandang pot tanaman hijau yang bergoyang di terpa angin, saya merasakan kebahagiaan sederhana yang tak pernah saya pikir bisa saya temukan lagi. Saya, Lia, telah melewati pengkhianatan Rian, telah membuat dia dan wanita itu menunduk malu di restoran label, telah bercerai, telah menyembuhkan diri, dan telah menolak masa lalu. Ketika Rian mencoba kembali, saya telah membangun hidup mandiri, menjadi inspirasi bagi perempuan lain, dan menjadikan label tempat yang tidak hanya menyajikan makanan, tapi juga menyehatkan jiwa. Tapi, saudara-saudara, hidup selalu punya kejutan, dan terkadang masa lalu tidak tinggal diam. Hari ini, saya ingin menceritakan kepada kalian tentang momen ketika Rian tiba-tiba kembali, tentang bagaimana dia mencoba menarik saya kembali, dan tentang bagaimana saya, Lia, berdiri kokoh seperti gunung, tidak membiarkan permintaan maaf yang terlambat menggoyahkan saya. Ikuti saya, karena, saudara-saudara, cerita ini akan membuat hati kalian bergetar, akan membuat kalian percaya bahwa meskipun masa lalu mencoba kembali, kalian selalu punya kekuatan untuk memilih diri kalian sendiri.
Semuanya terjadi pada suatu sore Sabtu, beberapa bulan setelah perceraian. Saya sedang di label memeriksa menu baru bersama tim, ketika seorang karyawan berlari mendekat, berbisik, "Mbak Lia, ada pria yang ingin bertemu," dia bilang dia. Rian, saudara-saudara, mendengar nama itu, saya merasa waktu berhenti. Saya, Lia, pikir saya telah meninggalkan Rian di belakang, bahwa dia tidak akan berani muncul di hadapan saya setelah apa yang terjadi di label. Tapi saya menarik napas dalam, tersenyum pada karyawan, dan berkata, "Baik, saya akan bertemu dia. Saya, Lia, bukan orang yang akan lari. Jika Rian ingin berhadapan, saya akan menunjukkan bahwa saya lebih kuat dari sebelumnya." Saya melangkah ke area resepsionis, dan di sana, Rian berdiri, tampak lebih lusuh dari yang saya ingat. Setelan jas rapi dulu kini diganti ke meja kusut, matanya penuh kelelahan. Dia memandang saya, dan sekilas saya melihat mata Rian yang dulu pria yang pernah bilang saya adalah dunianya. Tapi saya, Lia, segera mengingat senyumnya saat menggandeng Vina, kebohongan yang dia ucapkan untuk menutupi pengkhianatan. Saya tetap tenang, menyilangkan tangan, dan berkata, "Rian, apa yang kamu inginkan?" Dia melangkah mendekat, suaranya gemetar. "Lia, aku tahu aku tidak pantas, tapi aku salah. Aku sudah putus dengan Vina, aku sadar aku tidak bisa hidup tanpamu, beri aku kesempatan, Lia. Aku bersumpah akan berubah." Saudara-saudara, kata-kata itu seperti angin dingin yang menerpa hati saya. Sebagian dari diri saya, bagian yang masih mencintai Rian, ingin mempercayainya. Ingin percaya bahwa kami bisa kembali seperti dulu, tapi saya, Lia, telah belajar bahwa cinta tidak bisa dibangun di atas janji yang hancur. Saya menatap matanya, suara tegas, "Rian, kamu sudah punya kesempatanmu. Kamu memilih untuk selingkuh, memilih menyakitiku. Saya, Lia, tidak butuh permintaan maaf yang terlambat. Saya pantas mendapatkan yang lebih baik." Rian tidak menyerah begitu saja. Dia berlutut, tepat di tengah area resepsionis, membuat beberapa pelanggan di dekatnya menoleh. "Lia, aku mohon," katanya, air mata mengalir. "Aku tahu aku salah. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki." Saudara-saudara, saat itu, saya merasa hati saya bergetar, bukan karena ingin memaafkan, tapi karena saya sadar bahwa Rian tidak lagi punya kuasa untuk menyakiti saya. Saya, Lia, telah melewati rasa sakit, telah membangun hidup yang tidak lagi berpusat pada dia. Saya mendekatinya. Suara lembut, tapi tegas. "Rian," berdiri saya, "Lia, tidak butuh kamu untuk bahagia. Kamu telah memilih jalanmu, sekarang biarkan saya menjalani jalanku." Tapi Rian tidak berhenti di situ. Dalam beberapa hari berikutnya, dia terus muncul mengirim bunga ke label, mengirim pesan permintaan maaf, bahkan meminta ibunya menelpon saya, memohon agar saya memberi Rian kesempatan. Saudara-saudara, tindakan itu tidak membuat saya tersentuh, malah membuat saya marah. Saya, Lia, bukan trofi yang bisa dia rebut kembali sesuka hati. Saya menelepon Rian, meminta bertemu untuk terakhir kalinya, dan di sebuah kafe kecil, saya berkata dengan jelas, "Rian, saya sudah memaafkanmu, bukan untukmu, tapi karena saya ingin hidup damai." Tapi memaafkan tidak berarti kembali. Saya, Lia, telah menemukan kebahagiaan saya sendiri, dan kamu tidak lagi bagian dari itu. Jangan hubungi saya lagi. Rian menunduk, tidak berkata apa-apa, dan pergi. Saudara-saudara, saat dia keluar dari kafe, saya merasa seperti pintu terakhir telah tertutup. Saya, Lia, tidak hanya melewati pengkhianatan, tapi juga godaan masa lalu. Saya langsung menelepon Dita, menceritakan semuanya, dan dia berteriak lewat telepon, "Lia, kamu superwoman. Kamu baru saja menendang masa lalu keluar dari hidupmu." Kami tertawa, dan saya sadar Dita benar. Saya, Lia, tidak hanya kuat di malam label, tapi juga kuat di momen-momen ketika saya memilih diri saya sendiri. Setelah pertemuan itu, saya merasa lebih lega dari sebelumnya,
saya kembali ke label, terus mengelola restoran, mengadakan pertemuan untuk perempuan, dan berbagi cerita saya. Setiap kali saya menceritakan tentang Rian, tentang bagaimana saya menolaknya, saya melihat mata kagum dari perempuan-perempuan di sekitar saya. Seseorang berkata kepada saya, "Mbak Lia, saya pernah kembali ke mantan, dan saya menyesal. Berkat Mbak, saya tahu saya harus memilih diri sendiri." Kata-kata itu, saudara-saudara, adalah hadiah terbesar bagi saya. Saya, Lia, tidak hanya hidup untuk saya, tapi juga membantu orang lain menemukan kekuatan mereka. Saudara-saudara, perjalanan saya baru saja menghadapi tantangan besar. Saya, Lia, telah membuat Rian mengerti bahwa dia tidak lagi punya tempat di hidup saya, telah teguh pada pendirian, dan terus membangun hidup yang gemilang. Saya tidak berjanji bahwa saya tidak pernah lemah, tidak berjanji bahwa masa lalu tidak akan mengetuk lagi, tapi saya berjanji kepada kalian, cerita ini akan membuat kalian tegang, akan membuat kalian melihat bahwa meskipun seseorang menyakiti kalian, kalian selalu punya kekuatan untuk berkata tidak dan memilih jalan kalian sendiri. Ikuti saya, karena, saudara-saudara, apa yang akan datang akan membuat kalian tak bisa mengalihkan pandangan. Saya, Lia, berdiri lebih teguh dari sebelumnya, dan saya mengundang kalian bersama saya, menunggu bagaimana saya akan terus bersinar dalam perjalanan saya. Saat saya duduk di kantor kecil di Labelle, membaca ulang email dari organisasi internasional tentang hak perempuan, saya merasakan campuran emosi bersemangat sekaligus cemas. Saya, Lia, telah menempuh perjalanan panjang dari istri yang dikhianati, yang bangkit mengungkap kebenaran di restoran Labelle, hingga menjadi perempuan inspiratif dengan proyek Sudut Perempuan. Saya telah menolak Rian saat dia mencoba kembali, telah membangun hidup mandiri, dan kini berdiri di depan kesempatan terbesar dalam hidup, menjadi duta untuk organisasi internasional, membawa cerita saya ke seluruh Indonesia dan lebih jauh lagi. Tapi, saudara-saudara, kesempatan besar selalu datang dengan tantangan besar. Hari ini, saya ingin menceritakan kepada kalian tentang hari-hari ketika saya menghadapi tekanan dan keraguan diri, tentang bagaimana saya, Lia, belajar mengatasi ketakutan untuk melangkah maju, dan tentang secercah cahaya tak terduga dalam kehidupan pribadi saya. Ikuti saya, karena, saudara-saudara, cerita ini akan membuat hati kalian bergetar, akan membuat kalian percaya bahwa sebesar apapun tantangan, kalian selalu punya kekuatan untuk menaklukkannya. Setelah setuju bertemu dengan organisasi internasional, saya terbang ke Singapura untuk menghadiri konferensi awal. Saudara-saudara, saat saya masuk ke ruang rapat dengan perempuan-perempuan sukses dari seluruh dunia, saya merasa kecil. Mereka adalah pemimpin, aktivis, orang-orang dengan pengalaman puluhan tahun. Sedangkan saya, Lia, hanyalah perempuan dari Jakarta dengan cerita tentang pengkhianatan dan kebangkitan. Saat saya mempresentasikan proyek Sudut Perempuan dan perjalanan saya melihat mata mereka penuh rasa ingin tahu, tapi juga pertanyaan-pertanyaan menantang. Lia, bagaimana rencanamu untuk memperluas proyek ini? Bagaimana kamu akan melatih pemimpin komunitas? Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan itu membuat saya gemetar. Saya, Lia, belum pernah berpikir sejauh itu. Saya hanya ingin membantu perempuan di Labelle. Tapi kini, saya diminta membangun visi nasional, bahkan internasional. Kembali ke Jakarta, saya membawa tekanan berat. Saya duduk di apartemen, memandang pot tanaman hijau, dan bertanya-tanya, saya, Lia, benarkah mampu melakukan ini? Saya teringat hari-hari ketika saya menangis karena Rian. Malam-malam, saya berlatih di depan cermin untuk menghadapinya di Labelle. Saya telah melewati hal-hal yang tampak mustahil, tapi kali ini, saya merasa menghadapi gunung yang lebih tinggi dari sebelumnya. Saya menelpon Dita, berbagi kekhawatiran saya, dan dia, seperti biasa, berkata dengan tegas, "Lia, kamu telah membuat seluruh restoran bertepuk tangan, telah membuat ratusan perempuan bangkit. Kamu tidak kecil. Kamu, Lia,
dan kamu bisa melakukannya. Kata-kata itu, saudara-saudara, seperti cahaya di kegelapan. Saya, Lia, memutuskan untuk tidak membiarkan ketakutan menghentikan saya. Saya mulai bekerja dengan organisasi, mengikuti pelatihan daring tentang kepemimpinan dan pengembangan komunitas. Saya belajar cara membuat rencana, berbicara di depan kerumunan besar, mengelola proyek skala besar. Saudara-saudara, tidak semuanya mudah. Ada hari-hari saya begadang, membaca dokumen berbahasa Inggris yang harus saya terjemahkan kata demi kata. Ada saat-saat saya berdiri di depan cermin, berlatih berbicara di depan audiens imajiner, dan bertanya-tanya apakah suara saya cukup kuat untuk didengar jauh. Tapi saya, Lia, tidak menyerah. Setiap langkah kecil presentasi yang selesai, ide yang diterima membuat saya merasa lebih kuat. Saya, Lia, sedang mengubah keraguan menjadi motivasi. Di tengah kesibukan kerja, sesuatu yang tak terduga terjadi dalam kehidupan pribadi saya. Di sebuah acara di label, saya bertemu Ardi, seorang jurnalis lepas yang sedang menulis artikel tentang proyek komunitas di Jakarta. Dia datang untuk mewawancarai saya tentang sudut perempuan, dan kami langsung mengobrol seperti teman lama. Saudara-saudara, Ardi berbeda dengan Rian. Dia mendengarkan, benar-benar mendengarkan, dan saat saya menceritakan perjalanan saya, dia tidak hanya mencatat, tapi juga berbagi ceritanya sendiri tentang bagaimana dia mengatasi kesulitan untuk mengejar passionnya. Saat dia pergi, dia meninggalkan kartu nama dan berkata, "Lia, kalau kamu mau, kita bisa ngopi dan bicara lebih banyak tentang ide komunitas." Saya tersenyum, berpikir, saya, Lia, mungkin sudah siap untuk membuka hati sedikit. Pak Adi dan saya mulai bertemu lebih sering, bukan langsung sebagai hubungan romantis, tapi sebagai dua orang yang berbagi semangat untuk menciptakan perubahan. Dia membantu saya menyunting presentasi, memberi ide untuk proyek, dan kadang kami hanya duduk di kafe kecil, tertawa tentang hal-hal konyol. Saudara-saudara, saya tidak menyangkal bahwa saya takut. Setelah Rian, saya telah membangun tembok di sekitar hati saya. Takut bahwa membuka diri akan membuat saya terluka lagi. Tapi Ardi tidak terburu-buru, tidak memaksa, dan itu membuat saya merasa aman. Saya, Lia, mulai berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, saya bisa membiarkan diri saya percaya pada awal yang baru. Sementara itu, proyek dengan organisasi internasional mulai terbentuk. Saya ditugaskan untuk mengadakan lokakarya pertama di Bali, tempat saya akan melatih pemimpin komunitas tentang cara membangun ruang pendukung untuk perempuan. Saudara-saudara, saat saya berdiri di depan ruangan dengan ratusan orang, saya merasa jantungan saya berdetak kencang, tapi saya teringat malam di La Belle ketika saya membuat seluruh restoran hening. Saya menarik napas dalam dan mulai berbicara. Saya menceritakan perjalanan saya tentang bagaimana saya mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, tentang bagaimana setiap perempuan bisa bangkit. Saat saya selesai, ruangan bertepuk tangan dan seorang wanita tua mendekat, memegang tangan saya dan berkata, "Lia, kamu memberi saya harapan untuk memulai lagi." Saudara-saudara, momen itu, saya, Lia, tahu bahwa saya berada di jalan yang benar. Saudara-saudara, perjalanan saya memasuki fase penuh tantangan dan harapan. Saya, Lia, telah menghadapi tekanan, telah mengatasi keraguan, dan sedang menjelajahi kemungkinan baru dalam karir dan kehidupan pribadi. Saya tidak berjanji bahwa saya tidak takut, tidak berjanji bahwa semua akan mulus, tapi saya berjanji kepada kalian. Cerita ini akan membuat kalian tegang, akan membuat kalian melihat bahwa sebesar apapun tantangan, kalian selalu punya kekuatan untuk maju dan membuka pintu baru. Ikuti saya, karena, saudara-saudara, apa yang akan datang akan membuat kalian tak bisa mengalihkan pandangan. Saya, Lia, berdiri di depan persimpangan penuh harapan, dan saya mengundang kalian bersama saya, menunggu keputusan besar apa yang akan saya ambil untuk masa depan saya. Saat saya berdiri di panggung di Bali,
memandang ratusan wajah dalam lokakarya pertama yang saya adakan bersama organisasi internasional tentang hak perempuan. Saya merasa jantungan, saya berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena bangga. Saya, Lia, telah menempuh perjalanan panjang dari istri yang dikhianati, yang bangkit mengungkap kebenaran di restoran La Balai, hingga menjadi perempuan inspiratif dengan proyek Sudut Perempuan, dan kini duta untuk organisasi internasional. Saya telah mengatasi tekanan, keraguan diri, dan membuka hati untuk secercah cahaya baru dalam hidup Ardi, pria yang perlahan menjadi bagian penting dalam hidup saya. Tapi, saudara-saudara, berdiri di puncak tidak berarti segalanya sempurna. Hari ini, saya ingin menceritakan kepada kalian tentang keputusan terbesar yang pernah saya buat, tentang bagaimana saya, Lia, menemukan keseimbangan antara karir dan hati, dan tentang momen ketika saya sadar bahwa saya tidak hanya hidup untuk diri saya, tapi untuk jutaan perempuan lain. Ikuti saya, karena, saudara-saudara, ini adalah babak penutup cerita saya, dan saya berjanji ini akan membuat hati kalian bergetar, akan membuat kalian percaya bahwa kalian selalu punya kekuatan untuk menulis akhir cerita kalian sendiri. Lokakarya di Bali, sukses besar. Saat saya menceritakan perjalanan saya dari rasa sakit pengkhianatan, momen konfrontasi di La Balai, hingga bagaimana saya membangun kembali hidup, saya melihat perempuan-perempuan di ruangan itu mengangguk, menyeka air mata, dan bertepuk tangan. Seorang gadis muda berdiri, suaranya gemetar, berkata, "Mbak Lia, saya pikir saya tidak bisa meninggalkan suami yang selingkuh. Tapi mendengar Mbak, saya tahu saya bisa kuat." Saudara-saudara, momen itu, saya, Lia, merasa semua kesulitan yang telah saya lalui, malam-malam menangis, hari-hari penuh keraguan, jam-jam latihan semuanya berharga. Saya tidak hanya berbagi cerita saya sedang menyalakan api harapan untuk orang lain. Tapi setelah gemerlap panggung, saya menghadapi keputusan besar. Organisasi internasional menawarkan saya untuk pindah ke Singapura selama setahun untuk memimpin program pelatihan global, kesempatan yang diimpikan siapa saja. Namun, itu berarti meninggalkan Jakarta, meninggalkan La Balai, meninggalkan Sudut Perempuan yang telah saya bangun, dan yang terpenting, meninggalkan Ardi, yang mulai menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup saya. Saudara-saudara, saat saya duduk di apartemen, memandang pot tanaman hijau, saya merasa hati saya terbelah. Saya, Lia, selalu memilih karir, memilih diri saya sendiri, tapi kali ini, saya bertanya-tanya, bisakah saya mengejar mimpi sekaligus mempertahankan hubungan yang sedang berkembang? Saya menelepon Dita, seperti biasa, dan menceritakan semuanya. Dia mendengarkan, lalu berkata, "Lia, kamu tidak harus memilih antara karir dan hati. Kamu, Lia, kamu bisa menemukan cara untuk menyeimbangkan keduanya. Bicaralah dengan Ardi, jujur padanya." Kata-kata itu, saudara-saudara, seperti kunci yang membuka pintu di pikiran saya. Saya, Lia, sadar bahwa saya tidak perlu mengorbankan satu bagian diri saya untuk mendapatkan bagian lain. Saya mengajak Ardi bertemu di kafe favorit kami, tempat kami menghabiskan waktu berjam-jam mengobrol. Saya menceritakan tawaran itu, tentang ketakutan saya kehilangan apa yang telah saya bangun, dan juga ketakutan bahwa jarak bisa menyakiti apa yang sedang tumbuh di antara kami. Ardi memandang saya, tersenyum, dan berkata, "Lia, aku tidak ingin menjadi orang yang menahanmu. Kamu bintang, dan aku tahu kamu akan bersinar di mana saja. Jika kamu memilih Singapura, kita akan cari cara. Aku percaya padamu, dan aku percaya pada kita." Saudara-saudara, kata-kata itu membuat saya ingin menangis, bukan karena sedih, tapi karena saya sadar Ardi tidak seperti Rian. Dia tidak ingin memiliki saya, dia ingin saya terbang tinggi, dan itu membuat saya, Lia, merasa bebas untuk membuat keputusan. Saya menggenggam tangannya, berkata, "Terima kasih, Ardi. Saya, Lia, akan mencari cara agar kita berdua bahagia." Setelah berpikir berhari-hari, saya membuat keputusan.
Saya akan menerima tawaran itu, tapi tidak pindah sepenuhnya ke Singapura. Saya mengusulkan pada organisasi rencana fleksibel di mana saya bekerja jarak jauh sebagian waktu dan terbang ke Singapura untuk acara-acara besar. Saya juga berkomitmen untuk terus mengelola sudut perempuan di Labal melalui tim saya. Saudara-saudara, saat saya mengirim email usulan, saya gugup sampai tidak bisa tidur. Tapi ketika mereka setuju, saya merasa seperti gunung telah dipindahkan dari bau saya. Saya, Lia, telah menemukan cara untuk mengejar mimpi tanpa kehilangan apa yang saya cintai. Untuk Ardi, kami memutuskan untuk menjalani hubungan ini meski tahu jarak akan menjadi tantangan, tapi saya, Lia, tidak takut. Saya telah belajar bahwa cinta sejati bukan tentang kepemilikan, tapi tentang dukungan dan kepercayaan. Kami merencanakan kunjungan, panggilan video, dan sesi ngopi jarak jauh. Tempat kami akan terus berbagi mimpi dan tawa. Saudara-saudara, untuk pertama kalinya setelah Ryan, saya merasa hati saya terbuka, bukan dengan ketakutan, tapi dengan harapan. Saya, Lia, sedang belajar mencintai lagi, dan kali ini, saya tahu saya pantas mendapatkannya. Setahun kemudian, saya berdiri di panggung konferensi internasional di Singapura, memandang ribuan orang. Saya menceritakan kembali cerita saya dari Label, dari air mata hingga kemenangan-kemenangan saya, dan saya melihat seluruh ruangan berdiri bertepuk tangan. Saya, Lia, bukan lagi istri yang dikhianati. Saya adalah Lia, simbol kekuatan, kebebasan, dan potensi tak terbatas yang ada dalam setiap perempuan. Saat kembali ke Jakarta, sudut perempuan telah berkembang ke 3 kota lain dan saya menerima pesan dari ratusan perempuan. Mengatakan bahwa cerita saya telah mengubah hidup mereka. Saudara-saudara, itu adalah hadiah terbesar bagi saya. Saudara-saudara, perjalanan saya telah sampai pada akhir, tapi ini bukan titik akhir, melainkan awal baru. Saya, Lia, telah memilih karir dan hati telah menjadi api inspirasi bagi jutaan orang. Dan telah belajar bahwa kekuatan sejati ada pada keteguhan untuk tidak pernah menyerah pada diri sendiri. Saya tidak berjanji bahwa hidup akan selalu mudah. Tidak berjanji bahwa saya tidak akan menghadapi tantangan baru. Tapi saya berjanji kepada kalian, cerita ini adalah bukti bahwa meski kalian telah melalui banyak penderitaan, kalian selalu punya kekuatan untuk bangkit, mencintai, dan bersinar. Saudara-saudara, saya, Lia, telah menulis akhir cerita saya sendiri. Dan saya mengundang kalian untuk mengambil pena dan menulis cerita kalian sendiri. Karena, saudara-saudara, kalian pantas mendapatkan akhir yang gemilang.